juga beberapa narasumber yang nanti akan memberikan pencerahan buat Anda. Tapi terlebih dahulu saya ingin menanyakan kabar Anda. Meskipun memang saat ini kita ada instruksi untuk segala sesuatu lebih banyak di rumah saja, tapi bukan berarti kita tidak produktif. Banyak hal yang bisa kita lakukan via online, termasuk untuk mendapatkan informasi tidak perlu kemana-mana. Cukup tekan channel 8 untuk layar televisi peduli Anda. Dan sudah di studio saat ini bersama kita saudara ada Bapak Kepala Badan Keuangan Daerah, ada Bapak Jamal Ahmad. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Sehat-sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu juga ada Bapak Kepala Bidang Pendapatan, Kanda sehat. Kak Aswin sehat Kak? Alhamdulillah sehat ya. Sehat ya. Baik, coba kita hari ini saudara seputar target PBB dan juga pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2020. Langsung saja Bapak Kepala Badan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada para pemirsa TV Peduli. Jadi hari ini kami akan memberikan informasi terkait dengan target pendapatan pajak kita dari 2020. Nah, untuk target pajak kita 2020 ini secara keseluruhan itu sebesar 164 miliar 962 juta 329.451 rupiah. Ini terkait dengan pendapatan secara keseluruhan. Di dalamnya itu ada 13 pengelola pajak daerah. Ada 13 SKPD. Yang pertama itu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Keuangan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Rumah Sakit Umum Andi Makassau, Dinas Pertanian, Kominfo sendiri juga ada pendapatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Perdagangan, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Dinas DP3A. Nah, target seluruhnya itu untuk 2020 164 miliar itu. Diperbandingkan tahun sebelumnya itu kita punya target 156 miliar, tetapi yang terrealisasi itu cuma 137 miliar tahun 2019, berarti cuma sekitar 87,75% capaiannya. Ya untuk PAD secara keseluruhannya. Nah, untuk pendapatan yang kami kelola sendiri di Badan Keuangan itu kita punya target tahun 2019 itu sebesar 45 miliar 966 juta sekian, dan targetnya alhamdulillah dan capaiannya itu sekitar 47 miliar 156 sekian. Jadi kita ada over untuk pendapatan yang kami kelola sendiri BKD. Itu ada, kita punya capaian 102,5%. Itu capaian kami dari untuk pajak yang kami kelola sendiri. Ya. Baik, tapi Bapak ada peningkatan signifikan berarti ya, Pak ya dari 2019 ke 2020. Ya, untuk PAD yang kami kelola di Badan Keuangan. Ya. Oke. Baik, ini salah satu juga penting untuk pemirsa ketahui adalah seputar dari Kepala Bidang Pendapatan. Silakan langsung saja. Oke, terima kasih Mbak. Jadi kami dari bidang pendapatan hanya selalu memberikan inovasi untuk menggali potensi-potensi yang ada, terus untuk peningkatan PAD. Adapun kami telah melakukan mengikuti monitoring evaluasi yang diselenggarakan di Makassar yang diadakan oleh KPK di kantor gubernur, bahwa ada beberapa poin yang harus kita laksanakan untuk tahun 2020 ini. Yaitu adalah pertama adalah Pemda menyusun rencana akselerasi untuk peningkatan PAD. Contohnya saja selama tahun 2013 ini transisi dari kantor pajak pertama ke Pemda itu nilai jual objek pajak khususnya untuk PBB itu belum pernah dilakukan peningkatan untuk NJOP. Jadi ke depan kami ini melakukan formulasi untuk peningkatan NJOP khususnya untuk di kawasan niaga maupun di komersil. Kemudian kedua adalah melakukan inovasi dalam rangka peningkatan PAD. Contohnya saja kami sudah melakukan pemasangan alat online di beberapa wajib pungut atau WAPU sebanyak 131. Itu terdiri di hiburan, kemudian di hotel dan restoran. Kemudian yang ketiga adalah menyampaikan laporan bulanan peningkatan PBB, yakni laporan realisasi penerimaan. Dan terakhir kami ingin menyampaikan kepada masyarakat terus untuk
untuk melakukan transaksi di warung agar kiranya setiap melakukan transaksi di restoran maupun di hotel atau di hiburan itu sebaiknya masyarakat untuk mengambil struknya. Nah, ini salah satu masyarakat untuk memberikan kontribusi ke pemerintah daerah Kota Parepare. Terima kasih. Saya tertarik seputar inovasi yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah untuk menambah gitu kan, sebuah seperti anjuran dari Pak Wali Kota, kita harus melompat jauh, bukan lagi gitu ya. Tapi mengingat meskipun sebenarnya bukan hal yang baru karena ini sudah berlangsung beberapa bulan terakhir seputar pada wapu-wapu yang ada wajib pajak. Meskipun mohon maaf ya masih ada, mungkin kita tidak boleh menutup mata, ada kok gitu lagi, untuknya di mana? Nah, Bapak Kepala Badan silakan. Ya, jadi terkait dengan itu terus terang bahwa sesuai evaluasi dengan pihak KPK kemarin di Makassar, kita Parepare itu selalu masuk di 5 besar di antara 24 kabupaten kota di Selatan terkait dengan pajak hotel, restoran dengan hiburan. Dan ini kan kita punya daerah ini kan memang daerah transit dan apa itu memang primadonanya kita ada di situ. Ya. Jadi walaupun sebenarnya ini masih perlu kita melakukan edukasi kepada semua wajib pungut, ya, karena masih ada wajib pungut yang belum sadar untuk memungut pajak itu dari konsumen. Ini kan bukan uangnya wajib pungut yang diambil, uangnya konsumen. Itu dipotong 10% berdasarkan undang-undang yang ada. Jadi kami juga menghimbau kepada semua konsumen apabila melakukan transaksi di warung-warung makan, hotel, restoran atau hiburan itu diminta struknya. Minta struknya itu berarti kalau dia minta struknya berarti membantu pemerintah kota Parepare untuk mendapatkan pajak itu. Dan pajak itu kan dikembalikan juga ke masyarakat untuk peruntukannya. Begitu. Oke, Bapak Kepala Badan, izin, bagaimana kemudian bentuk monitoring yang dilakukan? Karena ini kan sebenarnya kita menggunakan alat yang bisa dibilang sangat dinamis, bisa rusak atau mungkin seperti saya katakan tadi ada mungkin pihak-pihak yang mungkin sengaja nggak pakai atau quote apa ya, semuanya difasilitasi ya, difasilitasi. Bagaimana bentuk monitoring yang dilakukan? Ya, jadi kami di tim kota ini ada tim yang setiap hari melakukan tim monitoring. Dan itu ada di kantor itu monitor yang melaksanakan ini yang tidak aktif, ini yang aktif. Jadi memang ada sih wajib pungut yang baru melakukan transaksi itu maksudnya baru melakukan pemotongan saat tim ada kunjungan, ya itu kan sebenarnya sudah menyalahi. Nah, saya perlu sampaikan kepada semua wajib pungut, kalau ini kan masih edukasi. Nanti pada saat penerapan aturannya ini sudah tidak bisa main-main lagi. Dan itu pasti ketahuan. Pasti ketahuan bahwa misalnya warung A misalnya, ya, itu kita akan uji petik selama 1 bulan. Dia pasti ketahuan. Ya, misalnya setiap hari dia harus setor 10.000. Ya, tapi dia cuma store 5.000 dan 5.000 itu yang tidak store itu merupakan penggelapan. Dan ada aturan? Ada aturannya. Nanti ini kami sudah belajar di beberapa kota untuk melakukan penerbitkan aturan terkait dengan itu yang tegas. Tapi sekarang ini kami masih melakukan edukasi kepada wajib pungut dulu. Ya, jadi saya menghimbau sekali lagi kepada wajib pungut untuk tetap melakukan penginputan kepada semua konsumen. Itu. Oke, baik, ada yang ditambahkan silakan Bapak Kepala. Ya, saya sedikit hanya menambahkan bahwa kita ini mempunyai aplikasi namanya test monitoring. Jadi setiap transaksi ada yang namanya offline ya untuk wajib pungut yang tidak menggunakan alat itu. Meskipun offline di alat itu yang dashboard yang semua kami pegang itu dia offline ya menyala, tetapi dia belum gunakan untuk penginputan untuk konsumen yang ada untuk melakukan transaksi ada. Kemudian yang terkait dengan monitoring yang kami lakukan adalah itu dari sinergitas dari bidang pendapatan dan bidang penagihan. Itu jumlah anggota kami tim peduli pajak daerah yang kami namakan tim peduli pajak daerah untuk monitoring ini adalah 53 orang.
ini yang tim monitoring ini melakukan monitoring jam exception rumah makan pada saat jam 11 sampai jam 2. Kemudian exception sore jam 5 sampai jam 8 malam. Itu kami lakukan untuk melakukan edukasi ke masyarakat, ke wajib pungut, apakah habis kuotanya yang alat yang dipakai, kemudian struknya yang kami sampaikan kepada. Semuanya under kontrol. Gitu. Ada kontrol, ya ada pengawasan. Ya. Bapak mungkin ditambahkan silahkan. Ya, jadi saya mau tambahkan kembali bahwa untuk pajak yang 3 ini tadinya merupakan primadona di Kota Parepare, target untuk 2020 itu sangat signifikan kita tingkatkan. Dari tahun 2019 itu untuk pajak hotel itu kita punya target itu 1,23 miliar. Nah, untuk 2020 kami tingkatkan menjadi 2 miliar. 2020. Nah, untuk pajak restoran itu 3,5 tahun 2019 menjadi 9,3 miliar. Kami targetkan 9,3 miliar untuk 2020. Sedangkan untuk pajak hiburan 450 juta tahun sebelumnya. Nah, sekarang itu kita tingkatkan menjadi 650 juta. Jadi kita memang fokus untuk peningkatan pajak daerah terkait dengan pajak restoran, hotel, dan hiburan. Baik, ini juga sebenarnya bentuk apresiasi kita di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota tentu saja dan arahan beliau. Ini memang seperti diutarakan Bapak Kepala Badan bahwa Parepare selalu langganan 5 besar terbaik untuk persoalan pajak demikian. Tapi ini kan sekarang, apalagi sekarang ada instruksi dari Presiden, jadi pemerintah kita segala sesuatu dilakukan di rumah saja, dirumahkan gitu kan. Nah, bagaimana BKD sendiri ini dalam artian sebagai kota smart city, apakah saya nggak bisa bayar pajak langsung Pak, ada online, bisa bayar online, nah seperti apa itu Pak? Ya, jadi terkait dengan pajak ini kami memang baru mau melakukan itu ya, terkait dengan pajak bisa melalui aplikasi nanti, dan itu kami sudah rancang sebenarnya supaya seperti kalau sekarang ini ada virus-virus ini tidak terganggu lagi, orang bisa dari rumah saja ya. Kami sudah rancang terkait dengan itu. Oke, baik. Ini cukup informasi yang menyegarkan buat kita. Jadi istilahnya tidak ada lagi alasan untuk tidak bayar pajak karena semuanya difasilitasi dengan aplikasi yang saat ini akan segera diluncurkan oleh BKD. Ada barang lagi silakan. Tambahan lagi untuk alat tadi yang disampaikan Pak Kaban yang terkait dengan yang primadona ini, ada beberapa pajak hiburan, restoran, kemudian apalagi tadi hotel ini tidak menutup kemungkinan kami akan menambah lagi alat yang kami pasang di masing-masing wapu, karena lihat dari komposisi sekarang ini adalah semakin banyak maraknya warung kopi, ya, warung kopi yang sudah berjamur di Kota Parepare, sehingga ini adalah salah satu alasan kita untuk menambah alat yang akan dipasang di wajib pungut. Dan kami harapkan kepada masyarakat agar kiranya untuk membantu kami pemerintah daerah, dalam hal ini Badan Keuangan Daerah, untuk bersama-sama meningkatkan pajak daerah khususnya. Baik. Ini kalau kita melihat Parepare ini meskipun kita kecil, tapi kita adalah pilot project dari beberapa kabupaten kota di Sulawesi, bukan lagi Sulawesi Selatan, Indonesia demikian. Nah, bagaimana kemudian persentase daripada pendapatan yang dikeluarkan dari kelurahan misalnya? Apakah mungkin di kesempatan kita berikan apresiasi untuk kelurahan yang sampai target atau seperti apa, silakan? Ya, jadi kalau untuk di kelurahan itu hubungannya dengan pajak bumi bangunan. Ya. Jadi alhamdulillah target kita juga untuk PBB 2019 itu sudah dicapai juga. Ya, jadi kami berterima kasih kepada para lurah untuk dengan tim yang ada di kelurahan itu, karena membantu pemerintah daerah kota terkait dengan pemungutan pajak PBB ini. Oke, mungkin sebelum kita beralih nanti, karena nanti saudara juga ada bersama kita Kepala Bidang Penagihan yang nanti juga akan berikan sosialisasi buat Anda. Mungkin dari Bapak Kepala Bidang Pendapatan, sebelum kita ini berpisah, beri untuk segmen berikutnya ada yang disampaikan kepada pemirsa di rumah untuk warga Parepare. Oh iya, terima kasih Bu. Jadi kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Parepare, karena kami ini sudah melakukan, Badan Keuangan Daerah telah melakukan inovasi dalam hal ini adalah pajak online. Jadi kami harap kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk setelah makan
melakukan transaksi sebaiknya untuk pengambilan struk yang ada di baik di rumah makan, hotel maupun di tempat hiburan yang lainnya. Ya, kasih. Baik, terima kasih Bapak Kepala Bidang Pendapatan Bapak Aswin, selamat bertugas. Jadi meskipun ini kita wajib berapresiasi kepada Bapak Ibu yang meskipun sebenarnya kita pastinya semuanya cukup dihebohkan dengan virus corona, tapi Bapak Ibu luar biasa, Ibu Bapak-Bapak ini tetap memberikan yang terbaik untuk masyarakat, tetap berkantor meskipun mungkin dari online dari rumah ya, tetap monitor. Dan saudara, saya masih akan segera kembali selepas yang berikut ini. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah gundul akibat bencana alam ataupun akibat dari penebangan hutan secara liar. Tujuan reboisasi yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup makhluk hidup, baik manusia maupun hewan. Reboisasi dapat membantu mengurangi polusi, terutama polusi udara akibat asap kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Manfaat reboisasi lainnya adalah untuk meningkatkan sumber daya alam, menurunkan efek pemanasan global, mencegah bencana alam seperti longsor dan banjir, serta mengembalikan fungsi hutan. Marilah bersama-sama kita jaga alam ini dari kehancuran, karena satu dunia, satu kehidupan, dan satu kesempatan untuk menjaganya. Pesan ini dipersembahkan oleh saja, karena air adalah sumber kehidupan kita. Baik, para pemirsa, terima kasih masih siap bersama kami dengan tema kita hari ini seputar target PBB dan juga PAD pendapatan asli daerah tahun 2020 bersama Pak Kepala Badan Keuangan Daerah ya. Dan ini sudah hadir di studio juga bersama kita. Selamat datang Bapak Yusuf Asri. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Beliau adalah Kepala Bidang Penagihan dan juga Pengawasan dari BKJ Pak. Baik, ini Pak tadi sempat mungkin di segmen sebelum menyimak ya jalan kami. Silakan langsung kita kasih. Ya, terima kasih. Jadi kami sebagai Kepala Bidang Penagihan pejabat baru di BKD Badan Keuangan Daerah, kami sudah melaksanakan langkah-langkah untuk pengoptimalan PAD di Kota Parepare dan bersinergi bersama bidang pendapatan. Jadi langkah-langkah yang telah kami tempuh dalam rangka pengoptimalisasi pendapatan, melakukan sinergitas bersama bidang pendapatan, dan kedua melaksanakan monitoring dan evaluasi penerimaan pajak di wajib pungut. Oke, langsung ditanggapi Pak Kepala Badan. Ya, jadi terkait dengan bidang penagihan ini, selain melakukan monitoring terkait dengan wajib pungut, dia juga melakukan penertiban terkait dengan pajak-pajak reklame. Biasanya kalau di jalan-jalan itu ada
reklame yang sudah habis masanya itu langsung diturunkan oleh teman-teman kita dari bidang penagihan, karena memang tugasnya di situ. Dan yang paling utama adalah dia akan menagih semua pajak-pajak yang sudah ditetapkan di bidang pendapatan. Nah, itu tugasnya kepala bidang penagihan untuk menagih supaya masuk ke kas daerah. Ya. Ini sebenarnya bukan rumit, tapi adalah salah satu center point daripada BKD itu sendiri adalah penagihan dan pengawasan. Silakan. Ya, betul apa yang disampaikan Bapak Kepala Badan, bahwa setelah surat ketetapan pajak daerah sudah terbit, kami bersama bidang penagihan itu melakukan penagihan di wajib pungut masing-masing dan melaksanakan juga pelaksanaan penertiban reklame yang ilegal dan maupun yang telah habis masa pasangnya. Pada setiap hari Jumat kami melaksanakan bersama teman-teman di bidang penagihan untuk melaksanakan pelaksanaan penurunan reklame-reklame yang masa tanggal ini, tinggal waktunya sudah kadaluarsa. Yeah. Bagaimana kemudian pihak atau mungkin korporat atau mungkin ketika menyikapi tindakan tegas daripada BKD demikian? Karena pasti mungkin kok kenapa tidak ditangguhkan dulu atau apa? Bagaimana bentuk koordinasi itu, Bapak? Oh iya, jadi alhamdulillah hal itu kita harus tegas sebenarnya. Begitu dia jatuh tempo, kita harus turunkan. Tidak bisa ada, kan biasa ada perpanjangan, tapi perpanjangan itu kan sebelumnya harus dilaporkan ke kami di pendapatan. Nah, setelah ada restu dari bidang pendapatan bisa diteruskan, ya diteruskan, dan itu harus ada paraf, Bu. Semua reklame itu harus ada parafnya dari bidang pendapatan. Itu ada batas waktunya, itu tanggal 1 misalnya sampai tanggal 31 ada. Kalau dia sudah tanggal 31 langsung diturunkan kalau tidak ada perpanjangan. Karena pare-pare saat administrasi, jadi iya. mau tidak mau harus mengikuti aturan main dari pare-pare. Ada tambah apa? Jadi saya tambahkan lagi bahwa apabila ada masyarakat yang melakukan keberatan di bidang penagihan, itu ada kasubit bidang keberatan. Jadi kami akan menerima masyarakat apabila pada waktu kami melaksanakan kegiatan tugas di lapangan ada yang keberatan, bisa berkunjung ke kantor dan ketemu langsung dengan kasubit kami. Yeah. Kalau seumpama, tapi ada hotline center mungkin atau mungkin ada portal atau website resmi dari BKD yang kemudian bisa pemirsa bisa cari tahu gitu, bagaimana kemudian, Pak? Iya, jadi di kantor itu mungkin ada website di Badan Keuangan Daerah. Apabila ada salah satu masyarakat kami yang mau mengajukan keberatan, ataukah bisa juga langsung melakukan kontak person langsung melalui WA. Oke. Ya. Ada nomor yang bisa dihubungi, Pak? Ada. Silahkan, boleh di-share. Ya. Nomor yang bisa dihubungi yaitu 085 242 792023. 023. Ini 24 jam, Pak? 24 jam. 24 jam, lihat pare-pare luar biasa. 24 jam. Kita jeda dulu, saudara. Kami masih akan segera kembali selepas yang berikut ini. Sudah, Mi. Naik, Mak. Enggak pakai helm kau ga? Enggak. Mau kau ga pulang? Iya. Enggak pakai helm, Mi. Iyo, tidak pakai helm, Mi. Ay, satu di helm. Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara. Yuk, simak tips yang satu ini. Jika ingin berkendara roda 2, selalu gunakan helm berstandar SNI. Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas. Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Nyalakan lampu depan pada siang hari. Periksa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Mari kita jaga keselamatan bersama dan tertib berlalu lintas. Oh iya, pika dulu pada ambil helm dah. Ya. Dipersembahkan oleh kebersihan lingkungan, cegah terjadinya banjir. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang terawat. Bagaimana jika kita tidak merawat lingkungan kita?
Aku mau buang sampah dulu ah. Di sini aja deh. Waduh, mendung. Pulang aja deh. Nah, hujan. Waduh, kebanjiran. Jagalah kebersihan untuk hidup lebih baik. Pesan ini dipersembahkan oleh apa tadi kita cerita di depan kantor? Ini Risma ada berita dapat di sosmed, katanya akan terjadi gempa di Sulawesi. Air laut pun surut dan banyak warga Pinrang yang mengungsi. Astagfirullah, berita hoax itu jangan kita terlalu percayai. Jika mendapat berita toh, klarifikasi kita lebih dahulu. Itu warga Pinrang mengungsi jadi korban berita hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Figirto, saya Trianti Sulaiman, saya Sultan Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan sebuah informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Baik, saudara pemirsa dimanapun Anda berada, 55 menit bergeser dari pukul 10 saat ini, dan kita sudah sampai di segmen terakhir untuk tema kita target PBB dan PAD tahun 2020 bersama dua narasumber kita yang luar biasa. Juga tadi ada Bapak Aswin yang sudah bersama kita. Dan baik, mungkin yang terakhir barangkali yang disampaikan Bapak Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan. Silakan. Ya, saya tambahkan lagi bahwa kemarin itu kami melaksanakan perjalanan dinas ke Bapenda Kota Makassar, di mana kami bersama kasubit kami dalam artian berguru di sana ya, untuk mempelajari tentang tata cara pemasangan tanda pemberian sanksi administratif kepada objek pajak daerah. Karena kenapa? Untuk menanggulangi ini wapu-wapu yang malas membayar pajak. Pertama kami sudah menyurati surat pertama, teguran kedua, teguran ketiga, dan keempat kalinya itu kami tidak ada untuk melaksanakan tindakan karena kami belum memegang aturan yang dikatakan melalui peraturan wali kota Perwali Kota Parepare. Jadi Makassar sudah ada perwalinya tentang tadi itu tata cara pemasangan tanda pemberian sanksi administratif. Contoh apabila ada wajib pungut atau warung makan yang sudah menunggak pajaknya, kami bisa memasangkan itu tadi papan bicara. Tidak segan-segan ditutup. Iya, dan tidak segan-segan kami tutup. Olehnya itu kami sementara menggodok ini perwali dan memperlihatkan nanti di bagian hukum dan melanjutkan ke Makassar untuk memperlihatkan di biro hukum. Ya, mudah-mudahan terrealisasi itu. Iya, semoga karena ini pasti pajak juga untuk kita, kan bukan untuk siapa-siapa gitu. Baik, ini mungkin kepada Bapak Kepala Badan adalah penegasan untuk item tertentu. Ada kita garis bawahi ketegasan dilakukan oleh BKD sendiri. Silakan. Ya, saya tambahkan tadi yang disampaikan oleh Kepala Bidang Penagihan bahwa untuk termasuk ini untuk penegasan kepada wajib pungut, itu kita akan kodok peraturannya untuk memberikan sanksi yang tegas. Tidak bisa tidak, karena itu tadi kan masih banyak wajib pungut yang tidak masih agak nakal ya, tanda kutip masih nakal terkait dengan penarikan atau penginputan kepada konsumen. Nah, selanjutnya kami perlu sampaikan bahwa target kita dari KPK itu kita mau dipasangi alat sebesar 200 tahun 2020. 200 dengan alat yang sama? Iya, ya. Nah, sekarang ini sudah terpasang sekitar 131 yang sudah terpasang, dan ini nanti
tidak bisa tidak, harus kita tegas seperti yang disampaikan tadi oleh Kepala Bidang Penagihan. Nah, selain itu kami juga menghimbau kepada teman-teman semua SKPD, pengelola pajak daerah untuk mengoptimalkan pajak-pajak yang dikelola, ya, karena kami ya itu tadi kami bertanggung jawab khusus untuk pendapatan asli daerah kami yang kami kelola itu sekitar 45 miliar atau 56 miliar kami targetkan untuk 2020. Itu tanggung jawab kami BKD untuk itu. Nah, teman-teman yang lain itu kan ada targetnya juga SKPD. Nah, kami menghimbau pada saat ini untuk melakukan pengoptimalan supaya target kita 164 miliar itu kita bisa capai. Tapi kalau kami BKD terkait dengan 56 miliar, kami optimis akan bisa capai. Mungkin sebelum kita berpisah Bapak Kepala Badan, ini penegasan khusus untuk restoran, hotel, dan hiburan. Ya, silakan. ya, jadi kami sangat menghimbau kepada pengusaha hotel, ya, restoran, hiburan untuk memaksimalkan alat yang kami sudah pasang di masing-masing untuk dimaksimalkan. Jangan kita main-main, karena nanti kalau sudah ada sanksi, kami tidak segan-segan akan menutup. Itu intinya, ya, karena sanksinya itu, ya, kami juga tidak bisa main-main kalau asal tutup saja. Kan sekarang ini kami melakukan teguran 1, 2, dan 3, ya, tapi belum kami laksanakan penutupan. Nanti kalau perwanya sudah jadi, ya tidak bisa main-main, harus kami tutup. Betul. Iya. Pelayanan kita hidup dan meminum air di Parepare. Iya. Kita merasa tidak apa ya, sampai kalau kita tidak memberikan yang terbaik juga untuk Parepare. Iya. Demikian salah. Yang paling sederhana, tapi jangan anggap sepele, yaitu dengan membayar pajak tepat waktu. Iya. Nah, ini yang paling utama. Karena kalau tidak bayar pajak, ada mengatakan bahwa tidak bayar pajak apa kata dunia. Ya, jadi pajak itu kan untuk kita sendiri, ya. Jadi lampu jalan, jalan-jalan yang ada itu kita bangun dari pajak juga, ya. Jadi kami pemerintah daerah, ya, hak kami untuk memberikan layanan kepada semua, termasuk para wapu. Misalnya kalau ada wapu yang lampu jalannya mati di depan rumahnya, hubungi kami. Nanti kami fasilitasi ke PJU. Ya, kalau ada jalan-jalan yang rusak di depan restorannya, hubungi kami. Kami sampaikan ke Kepala Dinas PU untuk melakukan, karena memang kewajiban kami melakukan itu. Karena kami memungut pajak dari konsumen, dan itu dibantu oleh wajib pungut yang punya restoran dan apa namanya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Kepala Bidang Penagihan Pengawasan. Berikut juga tadi ada Bapak Kepala Bidang Pendapatan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan tak bosan-bosannya kami akan mengundang Bapak untuk kembali memberikan himbauan kepada masyarakat di rumah pemirsa TV Peduli, terutama Pak Jamal Ahmad, Kepala BKD. Terima kasih sudah meluangkan waktu Bapak. Jaga kesehatan Pak, ya. Siap, makasih ya. Jaga kesehatan. Baik, saudara pemirsa dimanapun Anda berada, sekali lagi kami sampaikan untuk Anda tetap menjaga kesehatan, tetap waspada, tapi jangan panik. Dapatkan informasi terkini dan update, tidak sembarangan di media sosial, tapi Anda bisa mendapatkan informasi dari TV Peduli atau langsung buka di www.pareparekota.go.id untuk mendapatkan informasi terbaru, terkini, terupdate seputar mungkin perkembangan virus corona, yang semoga saja ini bisa cepat berlalu Pak, ya. Iya. Ini adalah tugas kita untuk bagaimana kemudian menyikapi ini secara bijaksana. Saya pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ingat, jangan kemana-mana, di rumah saja. Sampai jumpa.